Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, hari Senin, dan saya rasa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kalau di pasukan 10 juta saya dimulai dengan bulan Juli, mereka selama 31 hari mereka akan belajar apa. Jadi kalau dengan pasukan saya memang selalu belajar. Kenapa kami atau saya selalu meminta bahwa pasukan saya itu selalu belajar? Karena yang mereka jual itu adalah metode belajar, yang mereka jual itu adalah modul-modul untuk belajar. Contohnya adalah sekali posting langsung closing. Ini adalah salah satu buku yang merupakan buku yang hari ini dan besok lagi dipromokan, gitu kan. Buku yang nanti akan saya kupas habis-habisan, gitu kan. Apa sih isi dari buku sekali posting langsung closing, yang nama buku ini dinamakan serial guidance book. Artinya guidance book itu adalah buku yang memandu, buku yang menjadi peta, buku yang kemudian semua isinya ini bisa langsung Anda praktekkan. Bukan hanya sekedar buku bacaan, tapi banyak latihan di buku seperti ini. Bukunya tipis kayak gini, teman-teman. Bukunya juga kecil seperti buku saku, gitu kan. Tetapi di sini adalah penuh dengan yang namanya harus praktek, penuh yang namanya sampel-sampel atau foto-foto dari apa yang sudah saya praktekkan. Jadi ini adalah produk dari Inscript Businesswoman University, dan penulisnya masih saya sendiri saat ini, karena memang saya menjadikan bisnis itu adalah lahan untuk produktivitas diri. Jadi saya itu aktif nulis, kemudian aktif juga untuk menjual produk yang saya tulis, dan semua berasal dari pengalaman saya sendiri. Silakan yang sekarang nonton kasih tahu dari mana, dan juga bisa share apa sih yang teman-teman saat ini alami untuk jualan di Facebook, karena kita ngomongin tentang Facebook. Jadi boleh nanya banyak hal terkait dengan bagaimana jualan di Facebook, karena buku ini memang buku yang share tentang ilmu untuk jualan di Facebook, dimana Facebook itu sebenarnya adalah bukan sosial media untuk jualan. Namanya sosial media adalah untuk bersosialisasi. Nah, saya akan buka satu persatu. Nah, jadi kalau di guidance book, teman-teman akan membaca ini. Ribet bawa buku kemana-mana tapi pengen baca di mana-mana. Nggak pernah selesai baca buku tapi pengen pintar dan rajin action. Kepengen action nggak pakai alasan karena sekali baca siap latihan. Jadi kalau buku ini adalah buku yang siap berlatih. Dan kalau kita kupas daftar isinya, ini daftar isi. Saya mau sapa dulu. Di sini ada Mbak Ira, ada Mbak Mistia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Irma. Waalaikumsalam buat semua. Bisa langsung nanya terkait dengan bagaimana jualan di Facebook. Saya akan kupas daftar isinya. Daftar isi pertama itu adalah jelas branding Anda kemana. Ingat, branding itu adalah penguat diri Anda, penguat keunikan Anda yang akan dikenal oleh orang lain. Branding bukan pencitraan. Branding adalah Anda menggali keunikan. Kalau pencitraan adalah Anda menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain inginkan. Contoh, kalau menyesuaikan diri itu artinya dengan orang lain, keinginan orang lain adalah ya Anda bukan jadi diri sendiri gitu. Tapi kalau membranding diri adalah Anda menggali keunikan yang Anda miliki, akhirnya orang tahu, oh itu dia itu uniknya di sana, dia itu kerennya di sana. Kemudian yang kedua adalah bangun branding dengan storytelling. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di status personal saya ataupun di IDB, banyak tuh saya mulai share terkait dengan cerita saya sendiri. Sebetulnya cerita sendiri itulah yang membuat orang itu semakin mengenal kita. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari kita tulis dalam bentuk storytelling, bercerita, gitu kan. Kemudian kuatkan branding dengan interacting. Nah, nanti di sini juga bagaimana Anda harus tetap berinteraksi. Apapun alasannya tetap harus berinteraksi di sosial media. Jangan jadi orang yang egois di sosial media. Pengennya di like, di komen, tapi Anda sendiri tidak me-like dan tidak komen kepada orang lain. Ada Mbak Nani, ada Mbak Maisha, ada Mbak Ulpa, ada Mbak Latif. Waalaikumsalam teman-teman semua. Kemudian yang keempat, merapikan friend list itu penting banget. Jadi di sini friend list itu saya juga rapikan. Jadi saya kemarin tuh kalau nggak salah share juga bagaimana saya bisa menaikkan interaksi sampai 1000%. Salah satunya adalah dengan merapikan friend list saya. Ada akun yang sudah mati, ada akun yang nggak pernah sama sekali posting di sosial medianya atau di Facebooknya, nggak pernah interaksi sama kita, sama saya dikeluarkan.
Kemudian Mbak Ira Banjarmasin teh, teman Facebook jarang dan gak banyak ngelirik like komentar status kita. Cara menarik respon teman-teman di Facebook gimana teh? Nah ini yang saya ajarkan juga di sini, bahwa kita yang harus berinteraksi dulu sebelum mereka berinteraksi sama kita. Kemudian di bab kelima ngomongin tentang gabung dengan banyak grup atau buat grup sendiri gitu. Jadi mau di Facebook itu mau Anda bikin grup sendiri seperti misalnya saya bikin ibu-ibu doyan bisnis, atau Anda gabung di grup orang seperti Anda gabung di ibu-ibu doyan bisnis, semuanya sah. Yang penting adalah Anda bisa membangun interaksi dengan para anggotanya, jadi Anda dikenal oleh mereka. Kemudian yang keenam adalah mulai deh 10% posting promo dan 90% tetap yang namanya itu adalah storytelling. Jadi tetap cerita. Kemudian yang ketujuh adalah konsisten eksis dengan giveaway. Nah ini teman-teman yang saya akan share di sana. Nah ini teman-teman bisa bisa add akun saya juga. Saya namanya selalu real. Yang pertama adalah pastikan bahwa nama teman-teman itu real. Jadi jangan pakai bundanya siapa, jangan pakai Umi, Umu atau apa. Pakai nama asli. Saya juga pakai nama asli. Saya punya 3 akun sekarang itu. Jadi akun Indari Mastuti, dan fanpage Indari Mastuti. Itu 3 nama Indari Mastuti gitu. Jadi kenapa? Karena saya pengen bahwa orang-orang itu kenal saya sebagai Indari Mastuti. Itu adalah akun yang real, dan saya pengen teman-teman juga menggunakan nama real, foto juga yang real. Nggak usah pakai nama-nama yang alay, nama-nama yang itu memang bukan realnya Anda. Walaupun Anda sayang banget sama anak Anda, tapi tidak berarti bahwa Anda kemudian mengubah nama di Facebook Anda itu menjadi nama anak Anda. Misalnya jadi Bunda Nanit, Bunda Amar, atau Bunda Aisyah. Nggak perlu. Kalau menurut saya tetap nama yang real itu yang paling bagus untuk Anda gunakan di Facebook. Kemudian di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat gini, Teh Indari kan followernya memang sudah banyak gitu. Jadi kalau misalnya sekali posting, pasti Teh Indari juga banyak yang like dan komen. Siapa bilang teman-teman? Saya sendiri juga membangun dari nol, membangun dari sama sekali tidak ada interaksi di Facebook. Membangun Facebook itu dari yang nggak ada yang nge-like sama sekali. Karena saya tidak tahu polanya. Dulu sebelum saya punya ibu-ibu doyan bisnis, saya kemudian tahu cara mengelola Facebook, ya saya juga sama dengan teman-teman gitu kan. Saya memang tidak tahu Facebook itu harus seperti apa. Nah, teman-teman sekarang bisa belajar banyak hal dari pengalaman saya, bagaimana kemudian saya bisa membangun interaksi yang sangat bagus. Yang harus dilakukan oleh saya salah satunya adalah memperbanyak sharing di grup, kemudian juga berinteraksi sama teman-teman yang lainnya. Jadi, saya tidak menunggu orang berinteraksi dengan saya, tapi saya berinteraksi dulu dengan mereka. Saya like dan komen ke statusnya, saya ramah sama mereka, saya bikin giveaway. Itu adalah bagian daripada membangun interaksi di Facebook. Jadi dalam konsep posting sekali posting langsung closing, nah ini tetap teman-teman harus membuat proses yang tepat sehingga akhirnya sekali posting iklan itu langsung gercep semua itu gitu kan. Nah di sini yang memang harus Anda lakukan, postingan itu adalah sifatnya adalah berbagi manfaat. Jadi saya sering banget nulis-nulis tentang bagaimana caranya mereka itu membayar utang, kemudian bagaimana mereka itu bisa bisnisnya lebih laris kayak gitu. Nah kayak gitu itu memang saya posting terus-menerus, dan itu based on dari pengalaman saya sendiri. Oke, ada pertanyaan. Mbak Ratna, waduh dari Taiwan, Masya Allah Mbak Ratna, selamat pagi. Kemudian ada Mbak Yunita, saya dilarang suami upload foto saya di Facebook, gimana ya Teh? Sebetulnya kalau menurut saya suaminya memang tidak setuju, ya jangan juga kita kemudian masukin foto kita ke sana. Lebih smart aja, misalnya foto kemudian ada love-nya gitu kan, minta izin sama suami. Kemudian foto-foto yang lain adalah foto-foto misalnya rumah, kemudian foto-foto yang produk kita tapi dengan gambar yang sangat bagus atau dengan hasil jepretan yang bagus sehingga akhirnya orang tetap tertarik kok. Tidak semua
postingan kita itu harus dengan fotonya kita gitu kan, tidak harus gitu kan, apalagi kalau dilarang sama suami. Jadi tidak boleh juga kita akhirnya gara-gara saya ajarin harus ada foto real, kemudian ada nama yang real, kemudian ibu-ibu juga melabrak apa yang tidak diizinkan oleh suami. Tidak boleh gitu. Tetap harus cerdas aja bagaimana kita memposting foto-foto yang ada di sosial media kita. Nah, kemudian apalagi di sini teman-teman juga bisa belajar nih ya. Ada beberapa orang yang saya tuliskan di sini dan ini postingannya sangat keren. Kayak Tri Widayanti, kemudian ada Dia Septiana Valentin, ada Dini Fitria, ada Sulis Owner Nalindra. Itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh mereka adalah bercerita. Jadi mereka ini jarang banget ngiklan teman-teman, tapi lebih banyak cerita tentang kesehariannya di bisnis, tentang dengan anak-anaknya, tentang dengan apapun beliau tuliskan di Facebook. Apakah itu artinya kita harus bongkar-bongkar aib kita? Bukan dong, yang kita bongkar-bongkar bukan aib kita, tapi pengalaman yang menginspirasi teman-teman. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana kemudian cara anak-anak itu bagaimana bisnis kita jalankan. Nah itu, jadi itu kata Mbak Marni, sharing yang bermanfaat. Dan itu yang akan membangun branding. Seperti di bab 1 ini, bahwa jelas branding Anda kemana. Kalau Anda lebih sering sharing tentang dunia bisnis, orang akan mengenal Anda sebagai seorang pebisnis. Ketika Anda lebih banyak sharing tentang dunia parenting, maka orang akan mengenal Anda sebagai ahli parenting. Ketika Anda banyak sharing tentang dunia makanan atau kuliner, orang akan mengenal Anda sebagai orang yang memang ahli di dunia kuliner, gitu kan. Jadi semuanya harus dimulai dengan tujuan branding kita itu ada di mana. Nah, kayak di saya itu nama sudah real, kemudian untuk branding ya, kemudian info bisnis juga harus diisi dengan sangat baik. Kemudian misalnya di saya itu ada bisnis baru, cetakin aja, tulisin aja, pokoknya informasi terkait dengan bisnis yang saya jalankan itu semuanya ada di biodata Facebook. Kemudian bangun branding dengan storytelling. Nah, jadi kita sudah tahu branding kita mau kemana, lalu kita membangun branding dengan storytelling, bukan dengan iklan gitu, bukan, tapi dengan cerita dan cerita, gitu kan. Nggak perlu jadi orang lain untuk bercerita. Anda cukup menjadi diri Anda sendiri. Anda cukup untuk sharing pengalaman Anda setiap hari. Nah, itu sudah menjadi salah satu membangun branding. Contoh kayak gini ya. Saya nulis tanggal 15 Oktober, usia 30 tahun saat melakukan pemotretan untuk cover majalah perempuan Aceh, Potret. Pak Tabrani Yunis adalah pimpinan redaksi sekaligus pemilik majalah ini 8 tahun yang lalu, dan pada saat melihat tulisan di cover, 8 tahun tak mengubah aktivitas saya yang masih menulis buku. Saya masih senang menulis apa saja yang ada di kepala kayak gini. Jadi ini adalah tulisan saya, mereminder bahwa saya pernah jadi cover sebuah majalah gitu 8 tahun yang lalu. Nah, ini saya tuliskan. Kemudian saya tuliskan juga seperti ini adalah membangun diri. Kemudian bagaimana membranding diri Teh? Kalau jualannya palu gada Teh, apa harus fokus pada satu produk? Kalau menurut saya tidak. Membranding diri sebagai orang yang jualan palu gada juga bisa gitu. Dan itu disajikan dalam bentuk cerita. Termasuk saya sendiri adalah palu gada. Jualan saya banyak. Mulai dari jualan buku, training online, kosmetik, kuliner, kemudian juga herbal gitu. Saya jualan semuanya gitu kan, tetapi saya tetap membangun branding itu ya sebagai pebisnis gitu kan, dan orang-orang juga tahu saya jualan apa saja. Kemudian ini, kuatkan branding dengan interaksi, di interacting di bagian 3 ya. Di ini maksudnya adalah interaksi apa yang harus dilakukan. Memberi like, memberi komentar, membalas komentar, itu adalah salah satu cara Anda untuk membangun interaksi di dunia online, khususnya di Facebook. Jadi Anda harus punya waktu untuk bagaimana berinteraksi dengan friendlist Anda, gitu kan. Setiap hari Anda harus like sekian orang, setiap hari Anda harus komen setiap orang, setiap hari. Nah kayak gitu ya. Jadi interaksi kepada friendlist Anda dulu sebelum Anda berinteraksi atau Anda minta orang berinteraksi dengan kita. Karena ingat, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita rajin berinteraksi ke status orang, maka orang akan berinteraksi di status kita. Jadi kayak begitu, dan mereka akhirnya kepo banget sama kita. Konsisten dengan membangun interaksi. Nah, kalau sekarang saya juga melakukan yang namanya remove friend dan juga approve friends secara brutal, dan itu dilakukan oleh tim saya.
Jadi saya biasanya remover friend itu dari yang oldest friend. Jadi biasanya kalau saya ada yang mati suri, nih ada nih akun saya yang mati suri, itu saya remove friend itu sampai 1000 orang dalam satu hari gitu. Kemudian saya approve friend lagi gitu. Jadi remove, approve, remove, approve, remove, approve sampai si Facebook saya itu interaktif banget. Artinya kalau udah interaktif, temannya sudah benar gitu kan. Nah biasanya untuk membangun interaksi yang pertama, saya mengucapkan selamat datang sama teman baru. Halo teman baru, baru berteman dengan saya ya. Iya teh, iya teh, iya teh. Nah itu interaksi. Padahal saya itu bikin akun yang mati suri itu gitu kan baru 1-2 minggu, tapi sekarang sudah sangat interaksi sekali, interaktif banget gitu kan. Nah ini masuk ke dalam bab keempat, yaitu merapikan friend list, yang memang penting banget. Bahwa friend list yang harus kita miliki itu adalah friend list yang memang benar-benar itu target market kita, atau dia itu memang kita enjoy untuk berteman dengan mereka. Misalnya kalau saya lebih suka berteman dengan ibu rumah tangga yang juga dia pebisnis online. Jadi nyambung kalau mau ngobrol, ngomonginnya bisa tentang rumah tangga ataupun tentang bisnis. Kemudian yang bab selanjutnya kita akan bahas tentang gabung dengan banyak grup atau buat grup kolam. Jadi Anda mau gabung di grup orang boleh, atau Anda mau bikin grup juga boleh gitu kan. Kalau saya lebih banyak memaintain grup-grup yang saya buat sendiri. Di sini dalam hal ini adalah grup ibu-ibu doyan bisnis yang saya buat 9 tahun yang lalu. Ini yang saya maintain sampai sekarang. Dan saya pikir alhamdulillah saya jadi punya banyak teman di sini. Kemudian saya juga punya closingan yang cukup tinggi dari ibu-ibu doyan bisnis. Ya, bentar, apa dek? Jangan dulu minta uang dulu sama ayah ya, tunggu. Nah, kemudian mulai deh posting 10% posting promo, dan tetap 90% itu adalah posting sesuatu yang interaktif dan inspiring gitu. Jadi boleh nanya kayak, halo teman-teman, selamat pagi, semoga hari ini bisnis Anda berkah dan juga laris ya, amin. Nanti orang akan komen amin, 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 amin. Nah itu adalah untuk membangun interaksi. Dan 90%-nya juga Anda tetap harus sharing tentang cerita Anda itu setiap hari apa saja, sehingga orang itu makin kenal dengan Anda dan makin kepo dengan bisnis yang Anda jalankan. Akhirnya orang itu akan nanya, saya tertarik sama buku yang Teteh tulis, belinya kemana ya Teh? Itu karena apa? Karena mereka sering lihat status saya tentang buku gitu. Dan yang ketujuh adalah konsisten eksis. Karena kalau sekarang ini eksis itu sangat penting. Jadi Anda harus selalu eksis, Anda harus selalu selalu menampakkan diri Anda, nggak usah malu-malu untuk selalu bermanfaat untuk orang lain melalui postingan Anda. Dan ini saya mau cerita, namanya sahabat saya Penny Farnas Glow. Beliau ini menggunakan Facebook dari awalnya mati suri dengan metode giveaway. Itu dalam 1 bulan naiknya minta ampun. Jadi dulu kalau dia nge-posting paling cuma 7 orang, 8 orang yang like, 4 orang. Setelah dia mulai konsisten dengan giveaway 130, kemudian yang ngebagiinnya sampai 128 kali, 351 kali, kemudian yang nontonnya sampai ribuan orang. Ini ada luar biasa banget gitu kan, luar biasa banget. Jadi teman-teman, apa yang nanti akan teman-teman dapatkan di buku sekali posting langsung closing, itu adalah bagaimana teman-teman bisa mulai berproses supaya Facebooknya itu larisin dagangan teman-teman. Bukan hanya sekedar dagang di Facebook tapi nggak laris-laris ya gimana gitu, tapi ternyata ada polanya dengan buku sekali posting langsung closing ini. Dan hari ini sampai besok bukunya masih promo. Jadi teman-teman yang memang pengen beli buku ini, bilang aja saya mau bukunya, mau Teh bukunya, mau gitu kan. Nanti langsung di prospek oleh jaringan pemasaran saya. Teh, kalau giveaway itu hadiahnya harus berupa produk yang kita jual apa bentuk lain? Kalau saya sih lebih suka giveaway itu bentuknya adalah produk yang kita jual, supaya kan langsung mereka tahu produk kita itu apa, sehingga langsung ke branding produk kita itu apa, jangan yang lainnya gitu. Jadi bisa produk kita.
Walaupun kalau misalnya ada produk yang lainnya pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi pada saat bikin giveaway-nya gitu kan, ada sedikit bisnis yang kemudian kita ulas di giveaway tersebut. Gitu teman-teman. Dan terima kasih, ini adalah program baru. Saya akan selalu sharing dan bedah buku terkait dengan buku guidance book atau buku yang memang ini adalah buku panduan untuk para pebisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Ada prosesnya ternyata teman-teman untuk bikin bisnis itu laris terus. Jadi kalau yang mau beli buku ini tinggal mau. Nanti kapan-kapan saya akan bikin langsung terkait dengan rule giveaway. Nggak apa-apa lah, sekarang aja saya bahas ya. Sambil kita tunggu nanti teman-teman yang memang mau untuk beli bukunya gitu kan. Ini harga bukunya itu 79.000, tapi hari ini harganya itu 49.000 kalau nggak salah. Coba cek deh di IDB, ada harga bukunya yang memang lagi dipromokan atau lagi di PO kan untuk hari ini dan besok saja. Untuk giveaway teman-teman, giveaway itu sebetulnya salah satu bentuk kita mendapatkan teman lebih banyak. Giveaway itu bisa dilakukan di Facebook. Kalau untuk nambah data di Facebook, bisa juga giveaway itu di Facebook kemudian di-linkkan ke WhatsApp ketika kita mau nambah orang atau database di WhatsApp. Contoh kayak gini, giveaway-nya. Teman-teman, saya lagi bikin giveaway pulsa 10.000 untuk teman-teman yang mention 5 teman yang lainnya untuk join ke grup ini gitu kan. Nanti untuk yang paling gerak cepat gitu kan akan langsung saya kasih pulsa. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang misalnya gini, teman-teman saya lagi bagiin ebook nih, silahkan langsung ke Bitly ini, Bitly-nya itu langsung ke WhatsApp, nanti bilang aja minta ebook, nanti kita saling save nomor, saya kasih link ebooknya. Nah itu adalah bentuk giveaway. Giveaway bisa macam-macam. Atau ada yang mau sarimbit nggak gitu kan, coba share tentang foto teman-teman, kemudian tag teman yang lainnya bahwa teman-teman pakai sarimbit merek Anu gitu kan. Jadi giveaway bisa banyak caranya dan mudah-mudahan nanti saya akan undang teman saya untuk untuk beliau sharing tentang giveaway, dan ternyata impactnya luar biasa. Videonya atau live-nya itu bisa ditonton ribuan orang. Jadi kalau dia lagi live pun dia langsung bikin giveaway. Siapa yang mention temennya terbanyak untuk nonton live saya ini, saya akan kasih hadiah. Wah, banyak kemudian yang mention teman-temannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak banget yang namanya itu ilmu, dan ilmu itu yang harus dijalankan oleh teman-teman, termasuk ilmu-ilmu yang ada di sini, yang di sekali posting langsung closing ini, mudah-mudahan juga memberikan impact yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Ingat, setelah beli buku, tunggu bukunya, karena ini skemanya adalah PO gitu kan. Jadi biasanya kalau di kami itu 2 minggu untuk PO, tapi kami akan tetap mempercepat untuk pemberian bukunya. Jadi jangan baru transfer besoknya langsung tanya, kok bukunya belum datang ya. Nah ini kebiasaan nih para pebisnis online, seperti tidak mengerti tentang yang namanya PO. PO itu biasanya uang duluan, kemudian baru barang di kemudian hari, dan itu batas maksimalnya adalah 2 minggu pengiriman kami. Jadi mudah-mudahan setelah nyampe bukunya, jangan cuman di plastik aja gitu kan, bukunya harus benar-benar teman-teman baca dan praktekkan. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih untuk sudah mengikuti program baru saya, bedah buku untuk guidance book, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.